المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا حبيبي أنت العليم وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة للفتوح والبلوغ والرسول والرسول صلاة الإنسان إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا والشهيد المسلم والشهيد أن الله لا يجد في الدنيا إلا والدينا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Halaman 100. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengudara di malam Jumat, malam Sabtu yang mulia, malam daripada Asyurul Rum. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, menjauhkan kita dari bala, wabah, penyakit-penyakit yang berbahaya, memberikan kita selamat, afiat, lutuf, bijaya Nabi Muhammad SAW, bifadlillah, bimannih, dan mudah-mudahan keluarga kita dilindungi dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau wal-afat wal-ahad. Juga kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita senantiasa hidup sehingga kehidupan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah hari Minggu besok kalau nggak salah ya masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min asril awal." Jadi tidak ada hari-hari yang kita lalui yang paling disukai oleh Allah untuk berbuat amal soleh melebihi kecintaan Allah ketika kita beramal soleh di 10 pertama. 10 pertama yaitu bulan Dzulhijjah. Bahkan di Quran Allah katakan wal fajri wa layalin
paling sangat dicintai oleh Allah. Saya ingin memberikan pesan nasihat untuk diri saya ya, dan juga ibu-ibu bapak-bapak yang mendengarkannya. Minimal ada 5 ya kesibukan, 5 pekerjaan yang kita lakukan di 10 Dzulhijjah, hari-hari pertama sampai dengan hari-hari ke-10 ya. Yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau mau taubat tepat tanggal 1 Dzulhijjah ya, tanggal 1 Dzulhijjah malam minggu kita bangun, kita janji sama Allah perbaharui hubungan kita dengan Allah. Kita tarik diri dari maksiat, tarik diri dari kejauhan dan lalai kita sama Allah. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebagus-bagus taubat, taubatan nasuha. Kalau kita pengen meraih cinta Allah, mari kita banyak-banyak bertaubat. Karena Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sungguh, Allah cinta banget sama siapa? Orang yang taubat. Semua kita ini berdosa ya. Kita manusia biasa, manusia lemah, sering melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang kembali kepada Allah. Tobat, jangan bosan ya, jangan jenuh, jangan dengerin kata-kata setan. Setan suka bisikin kalau kita mau tobat, besok juga bikin lagi lu, besok juga kurang lagi lu. Itu kata setan, jangan dengerin. Tetap kita tobat kepada Allah, kita menyesalkan diri kita berbuat dosa. Yang kedua, cabut diri dari maksiat itu. Yang ketiga, cita-citakan dia jangan ngulangin lagi. Itu tobat kepada Allah. Ini sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selagi kita mau bertobat kepada Allah, Allah bakal terima taubat kita. Terkait dengan kita ngaji ya, termasuk dosa adalah penyakit-penyakit hati. Tobat dari kesombongan, tobat dari keangkuhan, tobat dari kedengkian, tobat dari kebencian, tobat daripada keujuban. Ini mesti ditobati. Sebab itu melemahkan ibadah kita. Penyakit-penyakit hati dapat memusnahkan kebaikan yang kita lakukan. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, kita rajin hadir majelis ilmu, kita rajin zikir. Tapi kalau masih bercokol kedengkian, keangkuhan, kesombongan, ya itu bisa memusnahkan pahala-pahala kebaikan. Makanya tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ya, sebab ini bala musibah yang masih melanda di dunia ini yang kita kenal dengan virus corona COVID-19. Ini penyebab turunnya bala tidak lain adalah dosa. Wa anzalna 'alaihim rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Kami turunkan bala, kami turunkan wabah dari langit ini karena perbuatan dosa manusia. Maka ajakan tobat nasional ya, baik itu ulama tobat, jangan menipu umat, dokter tobat, jangan menipu pasien, pejabat tobat, jangan melabui rakyat. Siapapun kita dituntut tobat, bertulus hatilah kita kepada umat
rakyat umat Nabi Muhammad. Yang pertama ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan kita dianjurin tuh tiap malam kita tawadhu. Siapa yang mau taubat? Ajakan taubat dari Allah. Siapa yang tiap malam datang malam, bangun malam, Allah tawarkan siapa yang mau taubat, aku terima taubat. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 ya, Minggu, sampai nanti hari Selasa, Idul Adha, itu hari-hari besar ya, hari-hari mulia. Bahkan diceritakan sama ulama katanya 10 hari Dzulhijjah lebih afdol, lebih mulia daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Waduh, orang kalau 10 terakhir Ramadan malam pada berburu itikaf di masjid. Tapi kalau 10 Dzulhijjah lalai, sama aja dianggapnya. Padahal kualitasnya ini lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Kalau 10 terakhir biasanya pada malam-malam ganjil kita itikaf, kita ibadah, kita mengharapkan kepada. Justru 10 Dzulhijjah pun Allah bersumpah walayalin asyr, demi malam-malam 10 Dzulhijjah. Makanya kalau bisa bangun malam, hidupin malam-malam 10 Dzulhijjah. Jadi ini malam kualitas. Kalau malam-malam biasa kita tahajud, maka 10 Dzulhijjah ini malam 10 pertama Dzulhijjah bersungguh-sungguh bangun malam, sholat sunnah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, 1 tobat, 2 hidupin malam dengan ibadah sholat tahajud ya. Yang ketiga berzikir. Ini hari dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akthiru fiha tasbih wat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyakin oleh kamu, kata Nabi, di malam-malam 10 pertama Dzulhijjah ini banyakin tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat mulia, al-baqiyatus shalihah, kalimat yang kekal, yang baik. Nanti kita ambil tuh ya fadilahnya nanti setelah kita meninggal, setelah kita di alam kubur, setelah kita di hari kiamat. Banyakin tasbih. Makanya orang-orang kayak kita ini kudunya bapak, ibu, udah mulai akrab dengan pegang tasbih. Beli tasbih yang bagus, beli tasbih yang hitungannya enak, beli tasbih. Ini jangan lepas tangan kita daripada tasbih. Atau kalau mau mulai tasbih ketika itu, kita tasbih sehari selama 10 Dzulhijjah ini, setiap hari baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kalau kuat 1000 baca ya, 1000 setiap habis sholat, 200 1000 kecil. Atau boleh sambil ya, sambil santai depan rumah tasbih subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah. Atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Atau istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, 100, 200, 1000, silahkan. Berbanyak itu diperintahkan sama Nabi. Banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita panggil Tuhan kita, Tuhan kita panggil, kita punya hajat apa di hati, panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketiga berzikir. Keempat puasa. Puasa. Kalau sanggup puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 udah masuk Idul Adha. Di kita puasa di saat itu dianjurkan di 10 pertama Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak sanggup minimal tanggal 8
puasa tarwiyah namanya. Puasa tarwiyah tanggal 9 namanya puasa Arafah. Puasa puasa ini namanya ringan, pahalanya besar. Sampai Nabi katakan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah yukaffirullah sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi 2 tahun diampuni dosa di hari Arafah tanggal 9. Jadi jangan pada puasa tanggal 8 hari tarwiyah, jangan sampai puasa. Kalau bisa malah 9 hari puasa, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita puasa. Itu kalau bisa mampu, sanggup laksanakan. Terakhir yang kelima, sedekah. Jadi paling afdolnya ibadah di 10 pertama ini perbanyak sedekah, bantu orang, bantu fakir miskin. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya, banyak saudara-saudara kita ya yang harus lepas pekerjaannya, sampai mereka gak ada gaji sama sekali, gak ada ahli pekerjaan sama sekali. Ya Allah, kita kalau pengen dekat sama Allah, pengen tambah dicintai Allah, saat-saat pandemi begini banyak-banyak berbagi, banyak-banyak sedekah, bantu orang-orang yang sedang membutuhkan, sedang darurat. Ya, ayo sedekah, termasuk nanti sedekah yang terafdol di 10 Dzulhijjah melaksanakan hewan kurban ya. Mari bapak-bapak ibu yang punya keluarga mampu, jangan sampai melewatkan Idul Adha tanpa berkorban. Jangan sampai. Kalau kita ada rezeki, ada uang cukup buat beli kambing, belilah. Itu amalan yang paling afdol. Dikatakan katanya tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk mengalirkan hewan kurban selain daripada hari nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah ya, hari banyak kita berbagi. Mudah-mudahan ya kita semua dikasih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kembali kepada kita halaman 106. Jadi kalau ada orang kata Imam Ghazali merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu takabur. Jadi sombong itu merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih rajin, lebih tekun, merasa lebih kaya, merasa lebih segala-galanya, merasa lebih dari orang lain. Itu berarti orang sombong. Jadi jangan ada di hati kita punya perasaan melebihi kebaikan ya, lebih baik dari orang, lebih baik dari orang. Jangan. Di sini dikatakan begitu kemarin. Tiap-tiap orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih baik dari orang, maka dia itu sombong. Bahkan dia harus tahu sesungguhnya kebaikan itu adalah yang namanya terbaik. Orang terbaik itu di sisi Allah, bukan di sisi orang ya. Beberapa banyak orang top, masyhur, terkenal, tenar, tapi di hadapan Allah gak ada nilai sama sekali. Banyak orang begitu Pak, dihormati, dihargai, tapi sebenarnya gak ada nilai. Jadi jangan suka merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat, lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Jangan. Itu sifat orang takabur. Jadi katanya di sini fa'in tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Jadi fa'in tiqaduka maka i'tiqadmu, i'tiqad keyakinan, kamu beritikad, kamu berkeyakinan fi nafsika di dalam dirimu, di dalam hatimu,
annaka khairun, bahwasanya kamu lebih baik, min ghairika, dari selainmu. Itu merupakan jahlul mahdud, kebodohan murni. Jadi orang yang sangat bodoh kalau dia hatinya berkeyakinan dirinya lebih baik dari orang. Tahu dari mana dia dirinya lebih baik dari orang? Bal yang bagi, bahkan sepatutnya, namun sepatutnya ala tanduro, bahwa kamu jangan melihat ila ahadin, kepada seseorang, illa, kecuali wa taro annahu khairun minka, kamu melihat orang tersebut lebih baik daripadamu. Pokoknya kalau melihat orang, yakinin orang itu lebih baik dari kita, begitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik sombong namanya. Kalau kita kumpul-kumpul, di hati kita masih mendingan saya, masih mending saya, masih bagus saya, sombong. Kalau kita lagi sendiri, lagi ngumpul rame-rame, yakinilah, lihatlah orang yang di depan kita, orang yang di belakang kita, samping kita, kanan ke kiri ke, yakin itu orang lebih baik dari saya. Harus begitu. Dilatih tuh cara pandang puter. Biasanya kalau belum ngaji, cara pandang mendingan saya, lebih baik saya, lebih bagus saya. Jangan, itu sifat orang sombong. Kalau bawa mati itu perasaan begitu repot. Sekarang puter. Jadi kalau melihat orang, usahakan orang itu lebih baik dari saya, orang itu lebih mulia dari saya, orang itu lebih benar dari saya. Begitu ya, dididik Imam Ghazali begitu. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan sesungguhnya kemuliaan lahu untuk orang di atas dirimu. Jadi yang mulia orang lain, gitu. Yang pintar orang lain, yang berkah orang lain, yang berhak orang lain, gitu. Harus punya perasaan gitu ya. Harus punya perasaan begitu, melihat kemuliaan ada pada orang lain melebihi kita. Bisa contoh, fa in ra'aita saghiran, maka jika kamu melihat anak kecil, kita orang tua ngelihat anak kecil, baik kecil badannya, kecil umurnya, kecil ilmunya, kecil aja. Kita lihat dia kecil, kulta, maka kamu katakan di hati kamu, hadza lam yaksillah, ini anak kecil belum maksiat Allah. Wa ana asaitu, saya udah maksiat Allah. Berarti lebih mulia anak kecil daripada anak kecil. Kalau mati masuk surga langsung. Saya kalau mati belum masuk surga karena udah maksiat. Jadi jangan suka lu bocah tahu apa, anak kecil tahu apa. Jangan punya perasaan anak kecil tahu apa. Bukan masalah tahunya. Kalau ukuran maksiat, masih banyakkan kita stok maksiatnya. Anak kecil belum maksiat, belum dosa. Kadang kita ini anak kecil suka dimarah-marahin. Ibu-ibu ya, jangan suka sering-sering marahin anak kecil. Kecerdasan akan berkurang. Ya, boleh anak kita tegur kalau berbuat kesalahan, ya. Kalau berbuat kurang pas kita tegur. Tapi jangan tiap hari tuh anak ya dicecer dengan omelan, marahan, caci maki, apalagi dibodoh-bodohin. Itu akan mengurangi kecerdasan. Jadi kita nih ibu-ibu nanti bertanggung jawab di hari kiamat tuh. Kita bakal ditanya urusan anak nih, kenapa anak nggak naik-naik, nggak cerdas-cerdas. Itu karena pengaruh sering diomelin, dimarah-marahin, digeblek-geblekin. Ini merasa orang tua lebih tahu, merasa orang tua lebih pinter. Bukan begitu cara ngajarin anak ya. Nggak harus kita teriak-teriak marah-marahin. Jadikan kita punya anak itu bagian kita punya doa, doa yang terbaik. Nabi-nabi aja pengen tuh punya doa anak-anak yang baik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Banyak doain anak, jangan banyak anak. Yang kedua, kita kerjain yang baik-baik, sebab kerjaan kita lebih berkesan di hati anak daripada omongan. Kalau cuma omongan doang, kita nggak baik, kurang ngaruh tuh omongan, kurang antem. Tapi kalau perbuatan kita baik, perbuatan kita soleh, itu akan mempengaruhi pada anak kesolehan. Ya, gitu ya. Makanya jangan merasa
kita itu lebih baik dari anak kecil. Kalau ketemu anak kecil, bayangkan jangan kita, dia anak kecil belum berdosa, sementara saya udah berdosa. Berarti anak kecil lebih baik dari saya. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ragu bahwasanya anak kecil lebih baik daripada saya. Gitu. Wa in ra'aita kabiran, kalau kamu lihat orang tua, sekarang gimana kita nih yang muda-muda ngeliat orang yang tua ya. Kulta, maka kamu katakan hadza qad abadallaha qabli. Ini orang udah ibadah kepada Allah sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir dia udah ibadah sama Allah. Udah sujud sama Allah. Imannya tuaan dia sama saya. Iman saya baru 25 tahun. Ini iman orang tua udah 50 tahun imannya. Oh gitu kalau orang tua. Fala syakka, maka tidak ragu annau khairun minni, ini orang tua lebih baik daripada saya. Jadi jangan salah ngatain orang tua tanya tahu apa, taunya masjid doang, sujud. Orang tua mah bayang doang, nggak tahu apa-apa, kuper kolot. Ya, ini fakta kabur nih. Anak apalagi, anak suka ngelecehin orang tua. Bapak tahu apa, ibu tahu apa. Tuh anak ngomong begitu, ya Allah, di depan orang tuanya. Ya. Padahal kalau kita itu pikir-pikir, ibadahnya orang tua kita lebih duluan. Bahkan kita nggak bisa balas jasa orang tua. Meskipun tuh orang tua bukan yang melahirkan kita, tapi tetap dia lebih mulia. Harusnya merasa begitu. Biar nih rontok nih sifat kesombongan di hati. Jangan merasa kalau orang tua lebih baik saya, orang tua dosanya udah banyak kan, saya masih baru. Nah, dibalik gitu. Wa in kana aliman, dan jika ada seseorang itu alim, ngelihat ustaz, ngelihat kiai, jangan deket, jangan benci. Bagaimana kalau kalian alim dan ulama? Hadza utiya malam qata wa balagha malam ablugh wa alima ma jahiltu fa kaifa aquna mithlah. Ini orang nih kiai ustaz diberikan sesuatu yang aku enggak diberikan oleh Allah. Wah, ini orang alim nih ustaz nih. Ya, dikasih ilmu yang aku enggak punya. Kemudian dia udah sampai kepada derajat dengan ilmunya yang aku belum sampai. Dan dia mengetahui apa yang aku banyak nggak tahu tentang agama. Ustaz, ulama lebih bagus daripada saya. Begitu. Jangan sekarang ulama, ustaz dibully, ya. Ustaz dikata-katain, ah ustaz bid'ah lah, ustaz apaan lah, ya enggak? Ustaz ini kesombongan. Sampai dia kagak mau ngaji. Orang nggak mau deket ulama, nggak mau deket sama ustaz, nggak mau belajar. Ini ciri kesombongan. Dia merasa lebih tahu dari itu ustaz, lebih paham daripada itu ustaz. Nah itu dihindari itu. Makanya fakaifa aku menyebut, bagaimana aku bisa seperti ini ustaz? Biar bagaimanapun ustaz lebih bagus dari saya, lebih afdal dari saya, lebih mulia daripada saya. Jangan lihat kekurangannya, lihat guru, lihat ulama-ulama ustaz. Maaf aja sekarang nih, masya Allah. Sampai wapres aja wapres, kan kiai itu wapres, habis dibully sama orang yang kagak ngerti apa-apa. Kiai apaan itu dulu? Jangan dah, mendingan diem. Ada zaman suku, sekarang zamannya diem aja dah. Jangan banyak komen, kita nggak paham strategi kiai ulama, kita nggak paham. Mendingan pilih diem, jangan komplain sama kekurangan ulama yang kita lihat. Tetap komplain apa dengan kita kurang ilmu, komplain. Kita kurang tekun belajar, komplain. Jangan lagi orang aja dikomplainin. Punya nafsu kita nggak komplain, kita nggak protes ya. Kembali orang sekarang, ini wabah nih, bala penyakit virus corona gara-gara si anu tuh, gara-gara dia nyalain orang. Kapan nyalain diri? Kita juga punya andil terbitnya virus. Tiap kita punya andil untuk menyebarkan virus. Kenapa? Maksiat, kesombongan, keangkuhan. Ah itu katanya ya. Wa in kana jahilan, dan jika seorang jahil, ustaz dengan orang awam, ya ustaz
ustadz, kiai ngeliat orang kampung, ngeliat orang awam nggak ngerti, gimana kalau ngeliat orang jahil? Qulta hadza qad asaba bijahlin. Ini orang awam wajar dia maksiat karena nggak tahu. Wa ana asaitu bi ilmin, sedangkan saya maksiat dengan ilmu. Berarti muliaan orang kampung, muliaan pendengar, muliaan murid, begitu. Jadi kalau jadi guru begitu, jangan merasa mentang-mentang guru lebih mulia dari murid, lebih mulia daripada pendengar, lebih mulia daripada jamaah. Belum tentu. Nabi yang bilang hammin sami'in afqahu min qari'in. Berapa banyak pendengar lebih istimewa di hadapan Allah daripada yang menyampaikan. Yang nyampain ceramah, yang pidato, yang khutbah, ya bisa jadi yang mendengarnya lebih afdol di sisi Allah. Begitu. Makanya jangan merasa. Jadi ngelihat orang jahil, jangan merasa saya kan lebih ilmu, saya kan lebih paham, saya lebih ini. Belum tentu. Bisa jadi meskipun dia nggak ada ilmu, ya dia bisa lebih mulia karena dia mengamalkan yang disampaikan. Sementara yang menyampaikan cuma nyampein doang, nggak ngamalin. Waduh, nasallallahu afiyah ya. Itu diantaranya. Wa hujjatullah alayya akadu, maka nanti ya marahnya Allah atasku lebih dahsyat. Ya lebih marah sama orang alim yang maksiat daripada orang jahil maksiat. Begitu. Dia takut, makanya dia nggak mau merasa dirinya lebih hebat dari murid, lebih hebat dari jamaah, lebih hebat daripada pendengar. Enggak. Wa ma adri bima yuftamuli wa bima yuftamlahu. Dan saya pun nggak tahu dengan apa nanti saya ditutup usia saya dan dia ditutup dengan usia apa. Itu bisa nggak ketahuan. Kan ada tuh orang alim tuh namanya Barsiso, punya muridnya 60.000. Muridnya 60.000, bisa terbang di udara situ. Dia orang alim di Barsiso. Bagaimana akhir hayatnya? Ini si orang alim. Akhir hayatnya dia menyembah iblis. Karena kesombongannya. Makanya orang alim itu perlu takut. Orang alim perlu takut. Orang alim itu pertama kali masuk neraka, kemarin orang alim. Yang di sini nih, ya. Ini kemarin kan kita baca di hadis riyah di Spamer, siapa yang pertama dipanggil? Orang alim. Kenapa orang alim? Cuma nyampein doang, kagak ngamalin. Cemplungin pertama kali tuh masuk neraka sebelum penyembah berhala, dia dicemplungin duluan. Masya Allah. Ngeri. Emang enak jadi kiai. Enak jadi ustaz. Kita mau bikin yang itu kan enak banget. Nah, antar jemput, makan, berkat parcel, upload, itunya doang ini dilihat. Resikonya. Emang enak jadi kiai. Amplop harus berapa, parcel harus berapa, berebek di neraka kan begitu. Iya, jadi ustaz sombong banget. Katanya dijemput dulu lagi. Mobilnya kudu bagus, kudu ada AC-nya, makan kudu enak. Kalau ngajak apa ini dijelas, kopi, susu bandrek, segala susu buruan, kasih susu macan kalian. Aduh, ya kita nggak tahu itu. Kadang-kadang orang kadang-kadang tuh orang alim bisa mati sul khotimah, murid bisa mati husnul khotimah. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi jalan nih, ketemu preman tukang mabok, dipanggil itu Syekh Abdul Qadir, tuan saya turun dulu sebentar dari kuda, saya mau bisikin boleh nggak? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani orang alim, wali besar, tawadu, dari atas kudanya dia turun. Ada preman mabuk mau bisik, mau ngomong apa nih preman? Begitu preman berbisik, dibisikin. Habis dengar bisikan preman itu, Tuan Syahwan itu ketawa dia, senyum, ketawa giginya sampai kelihatan, berbisik. Habis ketawa gitu, kata tuh preman, Tuan saya mau bisikin yang kedua, boleh nggak? Boleh, dibisikin lagi. Begitu dibisikin, habis bisikan yang kedua, Tuan Syekh nangis menggeru-geru, nangis. Murid-muridnya Tuan Syekh yang dia kaget, bertanya penasaran, ya Tuan Syekh, ya
Ada apa gerangan tadi bisikan si preman yang pertama bikin kamu ketawa, bisikan yang kedua bikin kamu menangis. Ngomong apa itu si preman? Oh, si preman yang pertama dia bilang, wahai Tuan Syekh, Allah mampu gak sih bikin saya kayak jadi kamu kayak begitu? Di hati saya pengen benar, saya pengen kayak Tuan Syekh, pengen saya ini kayak Tuan Syekh. Kira-kira Allah mampu gak? Itu saya bilang banget, ada reman pengen begitu, punya kepengen. Dia nanya Tuhan kita mampu gak? Saya bilang Tuhan mampu banget, Tuhan kuasa banget, bisa banget merubah kamu dari sekarang jiwa preman nih menjadi orang yang seperti aku. Bisa banget. Aku girang, ayo tersebut. Terus yang buat aku nangis bisikan preman yang kedua, wahai Tuan Syekh, kira-kira Allah mampu gak jadiin Tuan Syekh yang sekarang wali menjadi preman tukang mabuk kayak saya? Tuhan mampu gak? Saya nangis di situ. Oh, Allah mampu banget merubah nasib seseorang yang preman jadi wali, yang wali jadi preman. Allah bisa banget. Nangis Tuan Syekh di situ. Nangis Tuan Syekh. Luar biasa. Tuan Syekh nangis itu gerung-gerung. Takut Tuan Syekh kalau dirubah keadaan dirinya jadi preman kayak dia, sementara preman itu dirubah jadi wali seperti Tuan Syekh. Begitu. Makanya jangan merasa lebih baik meskipun ada ilmu, meskipun ada amal soleh. Kalau di akhir penutup nanti kita nggak tahu nasib seseorang. Kan kita pernah dengar tuh ada hadis mengatakan berapa banyak seseorang lahirnya takwa kepada Allah, begitu satu jengkal lagi menuju surga. Cuman catatan di sana dia ahli neraka, maka dia mengamalkan amalan neraka di waktu sejengkal itu, dan dia akhiri hidupnya dengan amalan neraka yang pada akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya juga ada orang yang amalnya ahli neraka, tiap hari ya zina, mabuk, mencuri, berbuat maksiat, munkar, karena sejak kalau udah ke neraka, takdir Tuhan memang catatannya dia di surga. Dia ngamalin amal surga, dia tobat, dia ibadah, baru sejengkal mati dia, jadi dia ahli surga. Kita nggak tahu, makanya jangan sombong ya. Dulu kan pernah ada tuh seorang pembunuh bayaran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelasin ada pembunuh bayaran, udah bunuh 99 orang. Bunuhnya nggak tanggung, 99 orang dia bunuh. Akhirnya dia datang kepada orang pintar, Pak, saya mau tobat, kira-kira masih bisa nggak? Kata orang pintar, emang kamu dosanya apa? Saya udah bunuh orang 99 orang, busak banyak sangat. Kagak ada tobat buat kamu, karena kamu manusia durhaka, manusia kurang ajar, nyawa orang hilang sebulan. Barangkali dia bawa tanggung dah, gue mati satu lagi 100 ya cepet. Dimatiin tuh orang pintar. Begitu habis mati dia nangis lagi, nyesel, Allah, gue pengen tobat, kenapa nggak ditolak sih? Siapa yang terima tobat? Akhirnya datang ke Kiai. Assalamualaikum Kiai, salam Pak Kiai. Ada apa? Saya mau tobat Kiai, bisa nggak? Emang kamu punya dosa apa? Dosa saya terlalu berat, saya nggak mau cerita. Ceritakanlah kalau kamu tobat. Kamu punya dosa apa? Saya udah bunuh orang 100 Kiai. 100? Iya. Belum 1000 kan? Belum Kiai. Masih bisa. Girang banget tuh preman dikata gitu. Masih bisa? Oh, baru 100 kan 1000 atau begitu. Bisa. Caranya kepada Kiai, lu tinggalin ke kampung. Kampung agak bener tuh kampung lu. Banyak pembunuh bayaran yang lu ikut-ikut di situ. Lu pindah ke kampung sebelah. Di kampung seberang banyak pesantren, banyak santri, banyak kiai, banyak orang soleh. Nimbrung di situ tinggal, ikut ibadah, tinggalin kegiatan bunuh. Terima kasih Kiai, saya mau tobat, saya akan tinggalin kampung. Kata Kiai, dan sekarang langsung berangkat ke tempat itu, jangan pulang lagi, ntar tahu berubah pikiran. Berangkat. Begitu baru setengah jalan, baru separuh jalan, malaikat Israel datang nyabut nyawanya. Cabut nyawa, datang. Ini begitu dicabut nyawa, ini nyawa diperbutin sama malaikat rahmat, bawa ke surga,
malaikat azab narik ke neraka. Jatah gua, ini nyawa gua. Apa enggak? Udah bunuh 100 orang belum ngapa-ngapain, pengen dimasukin ke surga. Ada gua gedik dulu. Gua mau gebugin dulu neraka. Itu 2 malaikat aja terjadi perdebatan. Makanya kalau malaikat aja debat bagi orang ya. Malaikat debat. Yang satu ya narik ruhnya buat ke neraka, yang satu buat ke surga. Akhirnya datang satu malaikat lagi jadi wasit, jadi penengah. Begitu diukur-ukur ternyata masih ya deketan ke kampung dia, kampung preman daripada ke kampung orang soleh. Diukur jalannya, waduh masih tangeh banget ke kampung orang soleh, masih deketan ke kampung dia. Hampir-hampir malaikat azab yang menang. Gue menang nih, gue mau bebek di neraka. Kata malaikat rahmat, enggak, tetap hak gua. Dari mana? Wasit bilang, jangan lihat ukurannya, tapi lihat hatinya. Dengan dia pergi ke kampung seberang, berarti benar dia bertobat. Akhirnya malaikat rahmat menang, dia dibawa ruhnya ke surga. Padahal belum bayaran, 100 orang dulu. Tuh ya. Jadi kadang-kadang preman masuk surga, kiai masuk neraka. Jangan sombong. Ya. Wa in kana kafiron, sekarang lihat orang kafir, lihat Cina. Sekarang lagi gede sama Cina nih. Dikit Cina, gede sama Cina. Gimana nih kita? Jangan sombong juga sama Cina, ya. Saya bukan pro Cina, bukan. Ini dalam Ghazali bagaimana kita cara pandang. Jangankan mandang orang muslim, orang kafir pun kita kurbanai pandang. Jangan sombong. Bagaimana kata orang kafir? Kulta, maka kamu katakan la adri, saya nggak tahu. Ada orang kafir asa ayuslima, bisa saja dia masuk Islam. Betul kan? Orang kafir bisa aja masuk Islam, dan dia ditutup usianya dengan sebaik-baik amal yang cakep masuk Islam, ya. Wa yansala bi Islam dan dulu, dan lepas dia dengan suatu Islam dari dosanya udah lepas semua karena udah masuk Islam. Sebagaimana lepasnya rambut dari adonan bersih. Wa amma ana, adapun saya waliyan billah fa asaidu, bisa saja Allah sesatkan saya, kafir saya masuk jadi kafir, yukhtabu li bisalamal, saya ditutup dengan amalan yang terburuk, supaya pun gua badan dan terlebih, maka si kafir tadi termasuk orang yang dekat sama Allah di surga. Wa aku minal mu'minin, sedangkan aku termasuk orang yang dijauhkan dari surga. Bisa aja. Jadi jangan sombong ya, walaupun lihat orang kafir, lihat orang non muslim, jangan angkuh di hati kita. Bisa saja diputar, dia dikasih iman, dia dikasih kufur. Alhamdulillah. Jangan sombong. Lihat orang kafir malah kita doain, ya Allah berikan dia iman, ya Allah jadikan dia orang Islam. Ya, itu namanya orang yang punya hati tidak sombong. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari kesombongan dan keangkuhan. Amin. Ya Rabb, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi Rabbana taqabbal minna assalamu alaikum wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.